Ketemu lagi di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Bareng saya, Calvin. Dan kita masih bersama-sama dengan narasumber kita kali ini, Profesor Dr. Daniswara, Rektor UKI. Apa kabar Mas Calvin? Terima kasih, baik. Pak Danis sehat? Sehat luar biasa. Senang nih kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Ya, Mas. Masih urusan Gen Z nih Pak. Dan seru ya? Ya, dan dengan dunia pendidikan. Karena ternyata kalau dikulik-kulik, banyak juga nih. Iya. Di percakapan kita yang lalu, Pak Danis beberapa kali sempat menyinggung soal ketersediaan infrastruktur. Yes. Apakah memang penyediaan infrastruktur di kampus bagi Gen Z itu keniscayaan? Infrastruktur sama juga seperti di rumah, ada yang penting, ada yang nggak penting. Usia-usia tertentu menganggap itu penting, usia tertentu nggak menganggap itu penting. Tapi kenyataannya sekarang majority daripada mahasiswa kita adalah Gen Z. Sehingga kita harus melihat apa sih kebutuhan utama yang mereka inginkan. Kan seperti itu. Pak, di UKI sekarang ini bukan cuma mayoritas, mungkin malah full Gen Z kali sekarang ya Pak? Atau sudah ada? Ya juga, kita kan ada kelas karyawan juga. Oh oke. Di samping itu S2, S3 juga pada umumnya orang udah bekerja. Jadi tentunya kebutuhannya agak berbeda. Ya. Tapi saya pikir itu yang harus kita penuhi. Itu sama seperti kayak orang dia pada saat saya awal dulu bergabung lagi jadi wakil rektor di UKI. Saya melihat dulu itu kan ceritanya agak serem-serem. Berantem lah apa segala macam. Bronx. Ya, tapi saya lihat karena memang infrastrukturnya nggak ada. Lapangan bolanya nggak terawat, lapangan basketnya nggak terawat, lapangan volinya. Padahal energi anak muda itu kan mesti dihabisin. Betul. Benar ceritanya begitu. Dan begitu pas kita rapikan semuanya, kita bikin rektor cup, kita undang yang lain segala macam. Semua akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nggak ada lagi tuh di UKI tawuran segala macam. Ya. Nah ini hal yang sama juga. Apa sih di Gen Z ini yang dibutuhkan apa? Oh mereka ingin nyaman di tempat yang infrastruktur terkait dengan teknologi itu ada. Terus mereka juga pengen lah, banyak juga kan perguruan tinggi di luar negeri juga memberikan sarana supaya anak-anak itu bisa duduk di bawah, bahkan mungkin di tangga. Padahal aturan pada umumnya di tangga nggak boleh duduk. Kalau itu kenapa ya Pak? Nggak boleh duduk di tangga itu? Nah itu saya nggak tahu ya, dari dulu seperti itu. Oke. Ya termasuk juga di banyak tempat lah ya. Padahal yang nggak boleh, menurut saya yang nggak boleh dudukin itu yang di tengah-tengah. Kalau di pinggiran nggak apa-apa dong. Karena orang masih bisa naik turun ya sebetulnya. Jadi biarkan mereka nyaman aja. Ya. Jadi menurut saya apapun yang membuat mereka nyaman dan tetap dalam kondisi misalnya cukup sopan duduknya segala macam, biarkan aja. Di taman-taman pun mereka mau duduk. Jadi jangan terlalu banyak juga. Setiap kali ada rumput, dilarang injak rumput. Kasih kebebasan, kecuali memang rumputnya baru ditanam. Atau rumput-rumput yang, kan kadang-kadang ada rumput tertentu yang emang gak boleh diinjak tuh Pak ya. Yang rumput taman memang dirawat sedemikian rupa. Tapi kalau rumputnya kayak di lapangan golf ya diinjak-injak kan gak kenapa-kenapa. Ya, kita tentunya dari awal kita harus pilih kualitas rumput yang baik, yang membuat nyaman. Kalau saya sih terus terang ya karena mereka adalah konsumen kita ya kita harus penuhi apa yang menjadi keinginan mereka supaya mereka nyaman aja. Iya. Pak, apa saja Pak kalau boleh tahu paling tidak di UKI ya Pak, yang disediakan oleh pihak kampus dalam hal infrastruktur untuk, aku senang nih tadi Bapak pakai kata nyaman. Kayaknya sekarang di mana-mana mau ngapa-ngapain tuh mesti nyaman. Kita sekarang ngobrol aja mesti nyaman. Ya. Apa Pak infrastruktur yang sudah disediakan? Beberapa waktu lalu Pak Danis menyebut salah satunya misalnya adalah internet. Nah apakah memang katakanlah di UKI disediakan internet yang bebas digunakan oleh siapa saja, tentu yang terkait dengan UKI ya, jadi ada passwordnya gitu. Ya, itu kita lakukan, menjadi prioritas memang. Yang namanya internet, walaupun UKI ini kampusnya kan besar sekali. Untuk bisa mengcover semuanya juga biayanya nggak ringan. Tapi kita jadikan itu prioritas.
Sekarang kita masuk ke prioritas kedua misalnya. Prioritas keduanya untuk pelayanan pembayaran dan sebagainya itu kita upayakan semuanya online. Tapi ini masih dalam proses. Kemudian juga pemberian nilai dan sebagainya kita juga mau itu semua online. Artinya kita masuk ke smart campus. Kemudian nanti yang berikutnya adalah sekarang kita juga sedang lakukan persiapan adalah misalnya cashless. Termasuk misalnya di kantin kita nggak perlu lagi pakai uang bayar uang ya. Iya, nggak perlu pakai uang tunai. Itu kita lakukan sedikit terlambat mungkin dibandingkan perguruan tinggi unggul yang lain. Tapi buat saya nggak apa-apa. Karena memang kemampuan kita step by step ya kita lakukan step by step. Kita nggak mau paksakan juga. Semuanya tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mahasiswa ini nyaman. Kita berlakukan mereka sebagai orang-orang yang kita harus prioritaskan. Tadi kan Bapak bilang bahwa kampus berupaya menyediakan internet, ya, karena itu memang diperlukan. Pada saat yang sama dengan areal yang sangat luas dan tentu mahasiswanya juga lumayan banyak, butuh kuota yang besar, bandwidth yang besar, dan karena itu costly. Apakah itu disediakan oleh kampus artinya memang itu disediakan oleh kampus, atau sebetulnya paling tidak misalnya mahasiswa gitu Pak ya, ketika mereka membayar biaya semesteran, di dalamnya ada komponen itu sehingga kebutuhan ini tetap terpenuhi? Yang pasti memang disediakan oleh kampus, sehingga mahasiswa bisa beranggapan bahwa dalam komponen pembayaran ini sudah meliputi semua kebutuhan ketersediaan mereka. Itu ya? Ketersediaan. Semakin hari kita ingin tambahkan lagi, sempurnakan lagi kebutuhan mereka itu. Tapi kan memang kalau bicara kebutuhan gak ada habisnya nih. Betul. Sehingga kita jadikan yang mana yang prioritas. Karena tetap aja yang namanya kegiatan olahraga, kegiatan berteater, kegiatan misalnya olahraga kan macam-macam ya. Kita pun punya misalnya dojo karate misalnya seperti itu. Itu juga biaya karena memang orang punya keinginan yang beda-beda. Walaupun memang kita nih gensinya cukup banyak, tapi cukup banyak yang juga mereka sadar dengan kesehatan sebagai hal yang paling penting. Jadi saya nggak tahu karakter katanya di perguruan tinggi lain mungkin agak beda. Tapi di UKI ini mungkin karena memang dari dulu, ya karena saya juga alumni UKI, itu memang karakter kita itu karakter olahragawan. Oh. Gitu. Jadi olahraga pasti jagoan aja UKI. Utama lari tuh Pak. Ya lari. Karena nguber bus dulu kan, nguber angkot. Betul. Pokoknya macam-macam olahraga sama seni. Itu sebenarnya kegiatan yang cukup kita prioritaskan juga. Sampai sekarang juga seperti itu. Jadi kesenian juga kita selalu cover. Tapi tentunya sekarang alokasi untuk internet ini menjadi prioritas. Karena memang kebutuhan dasar sekarang ini. Iya, kan kalau sekarang ini nggak usah Gen Z ya Pak. Kita pergi kemana aja gitu, kayaknya begitu. Di tempat baru, hal pertama yang ditanya, passwordnya apa? Iya, betul. Karena kan mau tahu, betul. Orang butuh itu gitu ya. Kafe-kafe rame aja kan karena ada wifi. Kan ada wifi. Kalau nggak ada wifi-nya pergi semua orang. Betul. Nah, selain internet, apa saja, apalagi Pak yang lain? Yang terkait dengan kebutuhan Gen Z tentu ya. Kalau saat ini sih kebutuhan internet, kemudian tempat-tempat yang nyaman buat mereka, karena mereka ini kan memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa ada gangguan dari mana-mana. Dan saya lihat itu karakter yang menurut saya ada sisi positifnya juga. Sehingga saya akan perhatikan juga apa sih yang mereka lakukan dengan menyendiri, diam aja, berdua tapi nggak saling ngobrol. Atau bertiga nggak saling ngobrol, sibuk dengan iPad-nya, dengan komputernya. Ada yang memang mereka mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Sekarang itu membuat jurnal buat mereka bukan hal yang susah. Mungkin yang buat seusia saya bikin jurnal butuh waktu seminggu. Mereka cuma dari pagi sampai siang selesai itu. Karena kecanggihan teknologi yang ada. Ya copy paste apa segala macam. Tapi mereka bisa ngecek juga dengan aplikasi. Jangan sampai mereka terkena plagiat. Misalnya seperti itu. Mengerjakan tugas juga seperti itu. Nggak ada yang susah buat mereka. Sebetulnya dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Tapi mereka juga di samping itu saya perhatikan. Mereka juga lagi bisnis. Oh oke. Gitu. Jadi mau cari uang tambahan buat bayar kuliah dan sebagainya. Buat saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti itu.
Sehingga buat saya sarana harus diberikan juga kepada mereka. Cuman memang agak aneh ngelihat orang 3 jam duduk bertiga ngobrol sama sekali nggak ngobrol. Nggak bercanda-bercanda. Bagus dong Pak ya, produktif sebetulnya kan di Sebetulnya bagian itu produktif. Karena saya berapa kali tuh kontrol, saya cek segala macam. Ternyata begitu. Colokan gimana Pak? Colokan. Nah colokan ini. Banyak tuh. Betul. Handphone lah, laptop lah, Iya, apa. Iya. Yang pasti memang awalnya kan kita bilang, kita berpikir mungkin secara konvensional, wah ini bayar listriknya mahal nih. Betul. Semua colokan dipakai kan gitu ya. Memang sebelumnya memang kita udah berpikir juga bahwa colokan harus ada di mana-mana. Tapi buat saya nggak apa-apa, berikan sepanjang memang untuk hal-hal yang produktif dan untuk memenuhi kepentingan mereka. Restoran atau kafe atau hotel mana sih yang membatasi colokan? Betul. Nggak ada, itu di tiap kebutuhan bangku dasar. sekarang ada colokannya gitu. Betul, sama seperti kebutuhan manusia dulu kan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Sekarang colokan kali ya. Gitu. Jadi saya pikir itu harus juga disediakan ya. kita sediakan juga. UKI itu bebas rokok atau bebas merokok? Bebas merokok. Bebas. Ada tempat yang juga disediakan. Kita nggak siapkan. Jadi orang bebas di mana saja Enggak. bisa. Prinsipnya di mana-mana nggak boleh merokok, dilarang merokok. Oh, prinsipnya dilarang Prinsipnya. merokok. Oke. Begitu. Tapi kita mengerti justru yang sering merokok nih malah orang-orang yang udah senior, termasuk dosen, termasuk alumni, seperti itu. Mahasiswanya malah sekarang udah beda. Jadi saya jarang sekali melihat mereka merokok. Apa? Vape. Ya itu banyak alumni justru. Alumni atau yang saya perhatikan ya. Tapi kita sih nggak pernah lagi seperti zaman beberapa tahun yang lalu yang ngelarang orang merokok di kelas segala macam. Terus kemudian kalau mau ngerokok di luar. Sekarang nggak perlu disuruh keluar juga mereka nggak mau ngerokok kok. Oh ada itu ya Pak, perubahan perilaku gitu. Betul. Apa ya Pak yang membuat itu muncul? Ya. Itu kan susah tuh Pak. Sebenarnya itu salah satu karakter daripada Gen Z juga. Oke. Bahwa dia tahu bahwa dia tahu bahwa kalau dia ngerokok, dia membuat orang lain nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya, itu kan tipikal orang-orang yang egois sebetulnya. Kita kebetulan saya nggak ngerokok ya. Saya cuman ngerasa dipaksa merokok setiap kali saya berteman dengan orang-orang yang merokok. Ya, tapi sekarang itu mereka sadar dan nggak ada masalah juga. Jadi ada perbaikan juga. Nah itu salah satu kelebihan daripada Gen Z yang ada ini. Ya, ini menarik. Jadi ada kesadaran-kesadaran yang secara sosial lebih baik, begitukah Pak kira-kira di Gen Z? Saya lihat seperti itu ya, kalau pakai bahasa Jawa itu tepo selironya lebih tinggi malah dia. Nggak enakannya lebih tinggi. Seperti itu. Walaupun saya tahu juga ada beberapa orang yang sebenarnya aslinya dia merokok, tapi selama dia berkuliah dia nggak pernah ngerokok. Artinya dia menghormati institusinya, dia menghormati teman-temannya. Ya kalaupun dia rokok, mungkin udah kebiasaan di rumahnya diperbolehkan untuk merokok. Di UKI ada asrama ya Pak? Ada asrama. Apakah mahasiswa yang tinggal di asrama, ya, atau gini, yang saya mau tahu di UKI itu ada jam malam gitu nggak Pak? Maksudnya jam sekian udah harus bersih dari kegiatan. Ada. Jadi kita sampai dengan jam 9 boleh beraktivitas. Kalaupun ada hal-hal yang penting, misalnya dia mengerjakan tugas atau lagi mempersiapkan satu skripsi acara, misalnya. Ya, atau skripsi. Tapi kalau skripsi bisa dikerjakan di mana-mana. Tapi kalau misalnya untuk mempersiapkan acara debat, atau misalnya mau ada lomba apa ya, dan itu belum selesai, boleh minta izin aja. Izin kita akan izinkan, kita sampaikan ke security. Tapi hanya itu. Gitu. Tapi jam 9 malam semua udah dalam posisi tutup. Artinya berhenti beraktivitas. Teman-teman yang di asrama pun sudah tidak bisa menggunakan fasilitas kampus walaupun mereka ada dalam lingkungan. Ya, kecuali dia minta izin. Tapi izin pun nggak bisa dilakukan terus-menerus. Jadi sifatnya situasional. Perpustakaan Pak. Ya. Perpustakaan pasti ada. Ada. Nah apakah di UKI perpustakaannya sudah hybrid dalam artian konvensional buku? Aku termasuk yang urusannya konvensional nih, kalau baca maunya tetap pegang buku gitu.
Yang buku fisik ada, lalu juga yang online atau udah full online? Ya, UKI ini termasuk perguruan tinggi yang terus-menerus pada saat akreditasi itu akreditasinya A untuk Oh, perpustakaan. mantap. Dan yang terakhir itu karena kita juga udah menerapkan juga digital. Jadi saya pikir kita cukup lengkap. Dan untuk satu perguruan tinggi yang berusia lebih dari 70 tahun itu koleksinya cukup sangat lengkap sekali. Kan UKI ini universitas tertua ketiga Di Indonesia. Indonesia. Di Indonesia. Pertamanya UGM ya Pak? Kalau saya nggak. Enggak, ini swasta. Oh, yang swasta ya? Yang Oke. swasta. Pertama UII, Universitas Islam Indonesia. Jogja. Kedua UNAS. Kemudian UKI. UKI. Oh, Jadi wow. 8 tahun setelah Indonesia merdeka ada UKI. Dan yang uniknya lagi, rektor UKI pertama itu menteri pengajaran kedua di Indonesia. Jadi setelah Ki Hajar Dewantara, Sultan Gunung Mulia. Itu jadi menteri pengajaran. Dia jadi rektor UKI pertama. Jadi menurut saya melihat bahwa sejarah UKI ini adalah juga sejarah bangsa ini. Karena pendiri UKI adalah juga pendiri bangsa Pendiri ini. bangsa. Dan orang yang sangat peduli dengan buku kan Pak? Iya. Sultan Gunung Mulia. Namanya saya kira diabadikan ya menjadi salah satu toko buku dan penerbit Betul. buku-buku yang juga Betul. bermutu gitu ya. Iya. Saya senang bahwa UKI punya koleksi yang bagus-bagus. Kenapa? Karena kan sekarang ini orang suka bilang bahwa literasi kita rendah. Nah, Gen Z sendiri kemampuan literasinya gimana Pak? Ya, saya perhatikan juga yang memanfaatkan perpustakaan itu adalah anak-anak Gen Z juga. Oh, Artinya dia mengkombinasikan. Kan kalau dia mau mungkin dia nggak butuh perpustakaan, dia tinggal cari dari mana aja. Betul. Tapi kelihatannya mereka juga mengkombinasikan kebutuhan itu, bahkan juga membuktikan fisiknya seperti apa dan sebagainya. Jadi tetap mereka membutuhkan. Ada dorongan dari dosen-dosen kah Pak dalam hal seperti ini? Karena kan kalau kita lihat anak-anak sekarang kayaknya kuliah bawa buku tipis-tipis aja gitu ya. Tipis-tipis, ya. Jadi saya kadang-kadang pikir, nih belajar apa enggak sih bukunya dari mana gitu. Dulu kan kalau saya lah ya kuliah kayaknya tasnya gede-gede, isinya buku kemana-mana. Apakah dosen-dosen juga mendorong supaya mereka mau masuk di perpustakaan? Karena ini kan sarana yang juga disiapkan oleh kampus. Ya. Jadi kita memang memanfaatkan perpustakaan UKI ya itu secara maksimal. Jadi misalnya begini, penulisan jurnal, penulisan skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya itu harus dicek oleh oleh perpustakaan melalui aplikasi Turnitin, apakah mereka lolos atau enggak. Kalau enggak, perbaiki. Itu perpustakaan yang mengecek semuanya karena memang kita berikan aplikasi tersebut untuk mengecek kepada perpustakaan. Dengan demikian maka perpustakaan cukup ramai juga nih, didatengin dan sebagainya. Terus kemudian juga kita memberikan kesempatan juga kok kalau misalnya dulu ada pembatasan waktu nggak boleh kelamaan di perpustakaan, kan ini bebas. Dia mau dari pagi. Ada masa ya Pak? Ada masa pernah jadi seseorang hanya boleh sekian lama di perpustakaan? Ya karena mungkin zamannya itu benar-benar full konvensional sehingga perpustakaan dibutuhkan oleh secara fisik oleh mahasiswanya. Tapi kalau kali ini kan enggak. Sehingga buat mereka itu salah satu pilihan yang paling nyaman sebetulnya. Tempatnya sepi, terus kemudian perpustakaannya juga ya karena terakreditasi berturut-turut, berapa kalau nggak salah 3 kali. Itu terakreditasi A, jadi kita bisa buktikan bahwa perpustakaan UKI termasuk salah satu perpustakaan percontohan bagi perguruan tinggi yang ada. Aku seneng sih kalau lihat perpustakaan penuh itu artinya banyak orang yang tertarik buat membaca gitu ya. Walaupun potensi ributnya juga jadi gede karena orang ngobrol-ngobrol Pak. Oke Pak. Apalagi Pak infrastruktur yang mungkin esensial buat anak-anak kita ini, anak-anak Gen Z ini yang disediakan oleh. Bicara infrastruktur, kita memiliki 3 lab. 3 lab tapi labnya bukan lab dari bidang ilmu pasti ya, tapi justru ilmu sosial. Yaitu labnya Fakultas Hukum, labnya Prodi Hubungan Internasional, dan labnya Sastra Inggris. Labnya hukum tuh apa sih? Itu di ISO 9001 2015. Ya lolos.
kalau nggak salah udah 2 kali periode, dan itu moot court, ruangan moot court, bahkan yang sering dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan. Oh, ada lomba. Ada lomba-lomba segala macam, dan itu seringkali dimanfaatkan juga oleh mahasiswa untuk latihan. Dia mau jadi pengacaranya, mau jadi jaksanya, hakimnya, dia lakukan itu. Dan itu dipakai. Tersangkanya nggak ada. Tersangkanya nggak ada yang mau ya. Itu. Terus ada juga yang hubungan internasional yang saya bilang itu tempat buat simulasi ruang sidang PBB. Itu juga di ISO 9001 2015. Dan saya pikir itu hampir nggak ada. Saya belum lihat lah ada di tempat lain ya. Oke. Itu labnya hubungan internasional. Kemudian sastra Inggris. Itu labnya ya lab komputer tapi yang cukup baik dan cukup canggih. Itu juga di ISO 9001 2015. Waduh, jadi luar biasa. Itu khusus untuk sarana prasarana ISO-nya. Pada saat yang sama kan tadi Bapak sampaikan bahwa ini untuk fakultas-fakultas atau prodi-prodi yang ilmu sosial gitu. Kalau yang ilmu pastinya sendiri pasti ada labnya. Ilmu pastinya labnya kalau kedokteran banyak sekali labnya. Terus kalau teknik juga ada labnya tapi memang dari zaman dulu lah. Iya. Tapi cukup lengkap, cukup besar malah labnya. Tapi memang kita tahu juga kalau ISO 9001 2015 ini kan pasti berbiaya, sehingga kita pilih. Nggak bisa semua lab kita ISO kan, jadi kita pilih 3 lab itu. 3 lab itu. Dan akhirnya lolos untuk bisa memperoleh ISO 9001 2015. Masih ada KKN nggak Pak? Apa ya sekarang namanya ya Pak? Kalau dulu zaman kita kuliah magang. Kan, sekarang namanya magang? Atau kalau dulu kan KKN. Kalau sekarang pengabdian masyarakat. Oke. Nah, pengabdian masyarakat. Nah, apakah pengabdian masyarakat juga menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh anak-anak Densi sekarang ini? Pengabdian masyarakat buat dosen wajib. Wajib, oke. Ya, tapi kalau buat mahasiswa itu bagian dari pilihan. Pilihan karena mereka belajar dari pilihan. Dia mau apa? Kalau dia udah ikut magang ya magang. Kalau misalnya dia ikut dia misalnya milih mengajar di SMA segala macam, itu kan bagian dari pengabdian masyarakat. Oh iya. Gitu. Atau misalnya membangun desa tertentu misalnya, itu ada proposalnya, proyeknya akan dibangun, dia ikut. Oke. Itu bagian dari pengabdian masyarakat dia. Jadi berbeda, katakanlah waktu zaman saya kuliah gitu ya, Pak, itu kan sekolah yang menentukan gitu ya, mesti ini kesana. Mesti bikin ini apa? Ini terkait dengan kurikulum yang pernah Bapak sampaikan juga ya bahwa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sehingga anak-anak punya pilihan-pilihan. Itu menarik juga dan apa manfaatnya luar biasa. Pak? Apa yang paling ekstrim Pak? Yang pernah dipilih oleh mahasiswa? Ada nggak? Ada juga. Jadi misalnya membangun ini kan mereka kuliah di Jakarta, membangun desa, tapi desanya terpencil sekali. Jauh sekali. Nah pilihan dia ikut dalam tim itu, membangun desa tersebut. Bahkan juga termasuk di daerah-daerah yang terkena bencana. Pada umumnya dari pengamatan saya, UKI selalu yang muncul nomor 1. Oke. Walaupun terkadang saya marah, karena mereka main muncul aja ke sana, udah di sana baru kasih tahu. Ya seperti itu kan. Ya tapi memang kalau misalnya kelamaan kesian juga. Jadi dia siapkan fisik mereka, dia terjun duluan. Baru barang kita kirim belakangan tuh 3 hari kemudian. Karena terkait dengan keselamatan ya Pak ya. Kalau ada terjadi sesuatu ya amit-amit ya. Tapi kalau terjadi sesuatu dengan mahasiswa, kampus nggak bisa lepas tangan ya terhadap hal seperti itu. Nah untuk hal seperti itu kita ada benefitnya juga buat mahasiswa. Sekarang ada istilah SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti selain ijazah dia dapat, dia juga dapat SKPI. Dan pada umumnya dari prakteknya itu memudahkan mereka mencari pekerjaan. Karena mereka ada punya kemampuan non akademik lainnya. Kalau terkait dengan yang akademiknya, apakah UKI memberi kebebasan terhadap mahasiswa menulis skripsi apa aja boleh? Bebas, sepanjang memang pasti ada sesuai jurusannya kan? Iya. Gak boleh. Tapi kita berikan kebebasan, sebebas-bebasnya. Nah kemudian memang pasti didiskusikan dengan pembimbingnya. Pembimbingnya akan mengarahkan, karena pembimbing ikut bertanggung jawab juga.
Misalnya masalah kebaruannya, ini udah banyak nih yang seperti ini, bikin yang lebih baru lagi. Atau misalnya orang lain udah melakukan penelitian seperti ini, kita bikin yang sedikit berbeda, tapi masih dengan topik yang sama, supaya lebih lengkap lagi penelitian ini. Nah itu diarahkan. Bila materi dari anak-anak ini tidak tersedia di UKI, lalu mereka harus mencari ke tempat lain gitu, apa peran kampus dalam hal? Ya pertama pasti mengarahkan, kemudian kedua memfasilitasi apabila mungkin, misalnya kebutuhannya. Misalnya pada saat saya dulu S2, saya ambil mengenai secondary mortgage facility, which is pada saat itu di Indonesia belum ada. Sehingga saya harus cari data-datanya semua di luar negeri. Oke. Nah apabila ada kejadian yang seperti itu kita fasilitasi. Kita membantu memberikan surat pengantar, kalau perlu kita menghubungi. Jadi proaktifnya seperti itu. Ada satu kebanggaan bagi kita sebagai pembimbing kalau memang benar-benar ini penelitian pertama. Sesuatu yang pertama. Ya, belum tentu berhasil juga hasil penelitiannya. Enggak apa-apa. Namanya usaha ya kan? Namanya usaha. Ya. Jadi seperti kayak saya melakukan penelitian secondary mortgage facility. Hasil penelitian saya ini bagus buat mensejahterakan masyarakat untuk bisa melipat gandakan misalnya pembiayaan perumahan dari sisi value-nya. Artinya penikmatnya juga lebih banyak lagi. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum berjalan dengan baik. Perpresnya udah keluar tapi belum jalan dengan baik. Eksekusinya biasanya yang permasalahannya. kurang baik. Oke. Pak Danis terima kasih banyak nih untuk bagian ini. Terima kasih. Saya percaya kalau UKI bisa menyediakan infrastruktur seperti yang sudah Bapak paparkan tadi, harapan saya tentu di universitas-universitas atau perguruan-perguruan tinggi yang lain juga bisa tersedia, dan kalau itu tersedia itu kan berarti anak-anak kita bisa menjalankan kuliahnya semakin baik, semakin nyaman, dan ya tentu diharapkan hasilnya juga baik ya. Terima kasih banyak Pak untuk bagian ini. Oke, Awareness Podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Masih di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran.